ini masih berhubungan dengan tragedi Kanjuruhan beberapa waktu yang lalu di pagi-pagi Ambiar. Kali ini kita hadirkan bukan pemain sepak bola, tapi istri dari pemain sepak bola yang saat ini masih bermain di Bali United FC. Ya, kenapa? Istri pemain bola kan? Iya. Bukan pemain bolanya. Istrinya. Istrinya. Jadi mau jemput atau enggak? Repot lu. Saya. Bukan. Itu bintang tamunya. Ya. Di pagi-pagi Ambiar akan kita hadirkan. Pemain bolanya. Ini dia Oki Agustina. Sebagai istri pemain sepak bola, tragedi kemarin pasti membuat satu kekhawatiran juga. Pasti ya. Tapi pastinya kita juga mau mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir di sini. Kami Kita semua mengucapkan terima kasih. Sudah menyempatkan waktu datang ke sini, Kak. Udah. Mbak Oki. Sakit tapi sakit. kalau sama perempuan tuh mesti pelan, hormatnya mesti enak. Kalau sama laki-laki? Iya langsung hormat. Gitu, stres. Enggak, Tegas. waktu itu ada laki-laki sampai begini banget. Gak sih yang mana sih? deh. Mbak Oki ya, kita tahu bahwa ini pastinya tragedi yang memilukan bukan hanya untuk para pemain sepak bola, supporter, keluarga dari pemain sepak bola, tapi untuk kita semua. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Seluruh Kita dunia, ya. mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar di rumah, ini kekhawatiran Oki Agustina dengan sang suami atas tragedi yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Agustina sebagai istri dari pemain sepak bola, melihat tragedi kemarin ini dalam pikiran seorang Mbak Oki seperti apa sih? Sedih yang pasti ya gitu, apalagi kan aku ini istri pemain bola juga dan aku sering ke stadion untuk nonton bola, nonton pertandingan terus bawa anak-anak gitu kan. Sedih sih dan aku ngerasain banget saat itu gimana istri-istri pemain Arema yang ada di sana gitu. Aku sempat kontek-kontekan juga kan, aku tanya kalian gimana gitu karena ya dengan melihat kondisi yang ricuh seperti itu kan pasti walaupun gitu posisi mungkin para istri pemain ditempatkan di tribun VIP, tapi kan mereka Tetap ada di sana. aja satu lapangan ya. Dan itu pasti akan ada trauma. Betul. Ada trauma untuk apa ya? Untuk menonton. Untuk nonton lagi gitu. Dan itu juga sebenarnya aku juga jadi takut gitu loh. Betul. Karena kita kan tidak pernah tahu apa yang akan terjadi gitu. Betul. Apalagi kejadian kemarin kan yang meninggal itu sangat banyak sih gitu. Jadi dan aku sampai mikir aduh nih kalau bawa Miro ke stadion sekarang gimana gitu kan. Takut terjadi seperti Takut yang terjadi kemarin, seperti gitu itu. ya, Karena kebetulan memang di 2016 lalu itu sempat juga aku ngalamin seperti itu gitu. Jadi waktu itu Persija lawan Sriwijaya dan itu sempat bentrok ricuh juga di stadion di GBK. Dan aku udah di situ waktu itu. Nah, Untungnya nggak bawa anak-anak waktu itu. Tadi kita sempat bertanya-tanya, apakah ada peraturan untuk membawa anak-anak, di mana kan istri-istri dari pemain bola juga suka membawa anak-anaknya untuk main gitu. Apakah ada peraturan untuk anak-anak di usia berapa untuk bisa nonton? Kalau peraturan sih dari dulu sebenarnya nggak ada ya. Gitu kita bisa bawa anak, apalagi keluarga kan karena namanya pemain lihat di tribun ada istri, ada anak, mereka kan lebih semangat. Gitu. Cuman karena kemarin itu ada pandemi, jadi memang anak di bawah 5 tahun tuh nggak boleh masuk. Ya. Tapi sekarang sudah boleh. Mbak Oki tadi sempat bilang bahwa sempat menghubungi teman-teman yang ada di sana menyaksikan ya istri para pemain sepak bola. Lalu apa tanggapan mereka, kemudian respon mereka seperti apa? Ada satu teman aku, kemarin aku tanya, kalian gimana gitu kan. Kak, aku sampai sekarang, aku baru berani keluar baru hari ini. Dia bilang, karena ya mereka juga kan ngeliat langsung ya. Mereka ngeliat langsung saat mereka dievakuasi ke ruangan bawah, pemain mereka ngeliat langsung lah. Banyak orang yang korban yang sakratul maut di depan mereka. Ya Allah. Sampai kayak gitu ya. Sampai Mbak? kayak gitu, jadi aku juga sempat dikirimin sih videonya Yang Mbak tahu penyebabnya apa? Kalau penyebabnya apa mungkin ini sih udah jadi rahasia umum mungkin ya, udah berita di mana-mana ya. Yang dari gas air mata itu sih. Oke. Gitu. Mbak Oki Agustina sebagai istri pemain sepak bola pasti yang merasa khawatir dong nanti kalau suami saya bertanding lagi seperti apa ya? Nah itu pasti sih, tapi mudah-mudahan sih ini jadi insiden terakhir di sepak bola Indonesia, nggak ada lagi gitu. Karena mungkin kan selama ini kan justru ada derby inilah yang bikin
kadang-kadang ada bentrok supporter atau apa gitu. Mudah-mudahan sih dengan kejadian ini para supporter seluruh klub sepak bola Indonesia tuh bisa bersatu gitu dan bisa. Kalau Rian bilang tadi malah kan takutnya kan maaf dipotong, gimana kalau nonton kejadian lagi nanti menimpa suami. Saya juga melihatnya malah dalam luarnya kenapa? Amit-amit cabang bayi dihentikan sepak bola. Amit-amit lagi FIFA secara badan dunia menghentikan bukan, semuanya. ya. Itu yang paling Industrinya cuannya dari mana? Betul. Yang terlibat di industri bola ini kan banyak melibatkan. Besar sekali. Banyak sekali. Besar Kan, sekali. Bukan besar hanya sekali. pemain, mereka yang menjual jersey, mereka... Gini wah, deh, supir bus yang bawa supporter, jadi tukang parkir, tukang jajanan, semuanya jadi berhenti. Betul. Iya. Banyak Sistem yang secara kehilangan keseluruhan ini industrinya. merupakan industri yang Gara-gara begitu besar. Iya. Gara-gara hanya satu orang yang Satu orang egois. aja jadi Periuk nasinya. Betul. Buat iya. Mbak Oki, tapi tanggapan suami sebagai seorang pemain sepak bola saat itu bilang apa ke Mbak Oki? Ya yang pasti sedih juga sih gitu. Dia cuma bilang gini, aku nggak kebayang kalau aku yang ada di situ mungkin aku trauma kali ya main bola. Aduh, sampai seperti itu ya, Mbak. Iya karena kan gimana ya namanya kita sepak bola itu kan untuk hiburan gitu. Iya. Terus pasti namanya pemain itu karena kemarin salah satu penyebabnya adalah kekalahan. Iya. Otomatis pemain yang saat itu bermain pasti kan ada rasa, aduh coba kalau menang. Pasti Apalagi ada seperti itu. kapasitas lapangan ketika itu yang saya tahu itu kan 35.000, tapi penontonnya ternyata melebihi daripada itu, sekitar 47.000. Bayangin Iya, ya. 7.000 manusia Iya. yang melebihi kapasitas. melebihi kapasitas itu bagaimana? Tapi mungkin karena ya itulah karena kalau derby itu kan pasti pada pengen nonton gitu. Jadi mereka ya main masuk-masuk aja. Tapi berbicara mengenai derby, kemarin juga kabarnya ada supporter dari seluruh tim sepak bola yang berada di Pulau Jawa. Mereka bertemu bersama-sama, kemudian membuat komitmen perdamaian ya. Ini juga yang pastinya kita juga harapkan bahwa silaturahmi terus bisa terjalin dengan baik sesama supporter. Kita butuh karya nyatanya tuh setelah itu. Karena biasanya takutnya suka dibilang udah damai di tingkat-tingkat atas. Nah itu. Begitu lagi tingkat atas damai udah bukan istilah ya, udah damai syukur alhamdulillah. Kita Tapi yang tangkap di positif. bawah-bawahnya. Ntar ketemu lagi ribut lagi aja gitu. Mudah-mudahan nggak ada lagi. Nggak hanya saat ini aja gitu karena kejadian ini Anget-angetan kan? mereka Iya. baik nanti nggak tahu entah Begitu tahun depan lagi. gitu lagi. Oh, memang ini derby Romero itu yang Bukan pertandingan. Bersama satu daerah. Derby, namanya derby. Oh, kirain derby Romero dia jadi supporter Penyanyi. bola. Derby. Satu kota. Satu kota, Oh. satu Kalau daerah biasa berbicara derby. mengenai derby Romero itu lagi LDR sama suami sama kayak Kak Oki ya? Derby itu sama istrinya, dia laki-laki. Iya dia juga lagi LDR Bener, saya. derby Romero di Singapura, istrinya di Jakarta. Iya, Lu tuh mau iya, nyambung-nyambungin ke Oki sekarang LDR sama suaminya? Iya. Oh, iya Kenapa gitu. kok bisa daerah sama bisa sih, suaminya? Kak? Jangan-jangan suaminya Jadi sekarang kan Emang suami ada di mana sekarang? jadi sekarang suami main di Bali United di Bali. Jadi ya di Bali dibiarin Kak. sendiri aja. kenapa? Di Kok nggak Bali ditemenin sih, dibiarin Kak? sendiri, Mbak Oki. Pemain bola pun. Pemain bola pun ikut, Mbak, ke Bali kemarin. Capek kalau kayak begitu. Kenapa? Capek maksudnya apa? Kenapa? Capeknya kenapa? Kalau kita ngikut-ngikut gitu, oh berarti kan pikiran kemana-mana. Bagus ya Stres istrinya ini nanti. bagus loh istrinya istri Bukan kayak gini. bagus. Percaya banget, Mbak Oki. Laki-laki tuh mungkin nggak suka kali kalau diintilin. Bukan diintilin, tapi dibawa. Kan tergantung orangnya juga. Berapa lama LDR-nya? Udah 4 tahun LDR. Baik-baik aja kan rumah tangga? Alhamdulillah baik-baik aja. Yakin? Yakin. Enggak, Tapi 4 suami tahun. selalu video call setiap hari kan. Malah suami saya yang takut saya di Bogor. Kenapa? Iya, tapi karena Mbak Oki juga gelis ya, masih muda. Jadi kadang malah suami tuh yang sering, udah kamu di Bali aja gitu. Cuma kan karena aku punya anak-anak nih, harus sekolah juga, kan. Jadi aku lebih ya udah. Enaknya Mbak Oki mas suaminya tuh nyuruh-nyuruh begitu ya. Emang kalau pasangan kamu kenapa? Kamu gimana? Aku enggak. Ini bukan intermezzo biar lucu, biar lucu, biar seru, biar gemas. Jangan terlalu serius, deterjen. Tapi nih ya, ini buat teman-teman aku nih, sahabat-sahabat aku. Mau tuh laki, mau tuh perempuan. Kalau misalkan dia punya aktivitas ya udah biarkanlah dia bekerja. Kita percaya aja, jangan suka-suka ngintilin. Kalau kakak suka diintilin enggak? Diintilin sukanya. Ya enggak lah. Ya untung aja kita kerjanya kan bareng. Mohon doa restu Mbak Oki, Mas Riko. Mereka akan melangsungkan pernikahan. Oh, nanti kami nikah tahun depan sumbang tenda.
Katanya Mas Riko masa Mbak Oki. Tenda pramuka. Jangan tenda pramuka dong buat camping. Mbak Oki kalau lagi kangen tuh sama suami biasanya ngapain? Biasanya kalau kangen ya berangkat aja ke Bali. Oh. Jadi kalau nggak berangkat nggak kangen berarti. Tapi suami nggak bisa ke Kalau Bogor. suami istri tuh Enggak. kangennya tiap hari, Mbak. Ya video call kan sekarang udah canggih bisa video call. Masa sih cukup sama Video video call tanpa call? tanpa menyentuh mana enak sih? Iya. Maksudnya Kan suami istri ya, suami istri. pijitin kan pegel habis main. Masa cuma video call aja? Iya. Ah, kamu gimana gini? Masa gitu doang? Kalau keseringan ketemu Mbak, kalau keseringan ketemu malah banyak berantem. Masa? Kan jauh-jauh tuh ada kangennya. Tuh, kalau sering ketemu, tapi kita enggak ya. kita nggak berantem. Tapi Mbak Oki, ketemu tuh sebulan bisa berapa kali? Aku setiap bulan pasti ke Bali. Ah. Setiap bulan tuh pasti. Biasanya di Bali bisa stay berapa lama Mbak Oki? Iya. Tergantung anak-anak. Tapi kalau di Bali mah pasti lama ya, karena kan sekalian jalan-jalan, Seminggu. makanan juga iya Biasa lah. aku seminggu sampai 2 minggu sih. Tergantung Tergantung anak-anak anak-anak. kalau ke Bali aku ikut boleh nggak? Ngapain sih, Wi? Tuh kan? Wi, kalau ke Bali mah udah kita masing-masing aja kan. Kita dulu berempat juga ke Bali, ujung-ujungnya lu bisa sendiri. Sama siapa lu kemarin ke Bali? Bisa dari kita lu. Enggak, kenapa Rian? Nggak boleh diikutin kenapa? 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 Ya kamu paham lah aku di Bali pengen ngapain. Aku juga kan sama kayak suaminya Mbak Oki. Kenapa tuh? Gak mau diintilin juga. Salah, kalau suamiku maunya diintilin. Maunya Oh, Gitu. beda Kamu tuh. ngintil. Kalau laki-laki yang baik tuh suka diintilin, perempuan yang baik juga sebenarnya suka diintilin. Cuman maksudnya ya balik lagi ke dewasaan masing-masing. Oke, Mbak Oki, Ya. tapi kan kita tahu ya hubungan LDR tidaklah mudah bagi siapapun itu juga. Kalau tipsnya buat siapapun yang sedang menyaksikan mereka hubungannya jarak jauh sama pasangannya, apa sih tipsnya versi Mbak Oki? Ya. Kalau aku ya saling percaya aja sih gitu karena aku pribadi nih nggak memang sama suami tuh bukan tipe orang yang kayak ketemu cek-cek HP tuh nggak pernah gitu. Jadi ngapain ya ada malah kita pikiran. Betul, gitu. berprasangka baik ya, Mbak. Iya baik aja kan ya, intinya ya ada Allah kalau macam-macam. Lagian juga kamu orang tahu kamu suami aku gitu. Kalau kamu macam-macam juga ada aja laporan kan. Netizen langsung. Kalau suami macam-macam nikah lagi ya, Mbak. Jangan dong, mentang 3 kali lu nyuruh orang salah. Ada yang menarik dari Mas Riko. Kalau Mas Riko, istrinya kenapa? Enggak, kalau dia kan cek-cek handphone enggak gitu. Istri gue beda deh, dia kalau jauh dari gue suka ngecek celana gue dicek-cekin. Ada duitnya. Oh, di sakunya ya, Mbak. Sakunya ada uang apa enggak. Maksudnya ada segepok ada lipstik lah lupa nyimpan. gitu kan. Soalnya Mas Riko juga sama istrinya LDR, satu di Tebet, satu Tangerang Selatan. Ya Allah, Siapa itu ada- betul? Emang iya, Mas? Mbak Oki, Mbak Oki, mau bilang apa sama suami? Lagi nonton dong pagi hari ini ya? Iya Latihan kan nggak? latihan kayak Oh lagi latihan. Mau Tapi bilang tadi apa? udah izin ya, Mbak? Udah izin. Mau bilang apa sama Mas Gunawan? Bilang apa? Gak pernah romantis. Mas Gunawan kapan main Jin dan Jun lagi? Beda dong gitu. Sudah jadi wakil bupati. Sahrul Gunawan. Yaitu wakil bupati sekarang Oh, ya. beda. Oh, Mas Gunawan tuh dulu mantannya Mbak Paramita toh. Tuh sekarang entah ke Model. mana. Main sinetron. Beda. Mau bilang apa sama Mas Gunawan? Ayo. Aduh apa ya? Aku Atau bingung. saya yang wakilin, Mbak? Coba. Kok saya wakilin Mbak coba? Ini Mbak Oki tuh aneh deh. Masa saya wakilin coba. Mbak, istrinya malah, ya coba gitu ya. Mungkin kita jangan. sehati kan. Enggak, Mbak, maaf, Mbak, nggak bisa, Mbak. Kalau suami orang nggak bisa. Silakan Mbak. Buat suamiku sehat-sehat di Bali. Terus apa lagi? Aku bingung gak pernah. Buat suamiku gitu, maksudnya yang enak, yang bagus gitu Mbak. Buat Ayo. calon suamiku. Ya. Mau bilang apa Mbak Oki? Buat suamiku ya sehat-sehat. Amin. Terus juga karena kebetulan kan suami baru beres operasi. Iya, jangan dibiarin terus. Operasi Lutut ya? lutut. Jadi ya tetap semangat aja. Aman otaknya ya? Hah? Otaknya aman? Enggak sih kalau otaknya. Dengkul, Iya beda lagi dong. Beda. Mohon Otaknya masih di sini Mbak dia. minta doa juga pagi-pagi Ambiar minta doa buat sahabat Ambiar karena salah satu host kami juga mau operasi lutut. Lututnya kopong punya dia. Tapi ya Mbak Oki kan habis operasi suaminya. Harus dijagain dulu biar sehat harusnya. Udah sehat. Udah sehat. Mbak Oki tapi suami tuh orangnya tuh Kayak gimana sih, Mbak? ini nggak sih
Pencemburu nggak? halus atau orangnya tuh Suamiku orang nggak pernah marah, nggak pernah marah? Kalau nggak pernah marah, gimana, Mbak? diam. diam. Sama sekali nggak pernah main tangan segala Biasanya macam. orang diam itu meledak loh, Mbak. Enggak, jadi dia kalau misalnya apa ya, nggak pernah marah aja gitu. Paling marahnya kalau suami itu marah lebih ke kalau aku pergi, aku lupa sholat gitu dia pasti marah. Oh dia marah ya. marah, ya. Tapi kita mau kasih lihat artikel yang satu ini berbicara mengenai pasangan suami dan juga istri. Ini juga kita tahu bahwa Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora memang sedang di ujung tanduk di mana sang suami diduga melakukan tindak KDRT. Lalu nama Oki Agustina terseret juga. Kita kasih lihat artikelnya, silahkan ditanggapi. Bukan hanya Lesti, ternyata Oki Agustina juga pernah alami KDRT. Katanya Mas Gunawan halus. Itu masa lalu soalnya kalau aku nanti cerita membuka aib orang jadi ya memang dulu pernah, tapi dulu di pernikahan. Dulu. Oh, di pernikahannya pertama. Kaget. Itu bentuk KDRT-nya seperti apa ya Mbak? Aduh. KDRT atau baku hantam, Kak? Sebenarnya dari dulu aku nutupin ya, maksudnya saat ditanya kenapa alasan bercerai, cuman ternyata dibuka sama pengadilan saat itu. Jadi memang ya salah satu penyebabnya adalah KDRT. Sudahlah, nanti aku malah membuka aib orang. Oke. Tapi di pengadilan itu ada. Iya. Kita hargai pendapat Mbak Oki mungkin. Pasti ya harus bawa. Apalagi sekarang hubungannya sudah baik Sudah ya, Kak, baik, sekarang ya. betul. Kita hanya bisa berharap yang terbaik untuk Mbak Yang penting kan Oki saat buat siapapun ini, itu. aku lebih lihatnya yang saat ini aja. Gitu. Walaupun memang KDRT itu, kalau aku mau bicara gitu, itu sebagai seorang perempuan yang mengalami KDRT itu kan nggak hanya main tangan, tapi juga dari verbal juga. psikis juga. Ya. Itu pasti, siapapun yang mengalami KDRT pasti akan ada trauma. Dan itu aku sempat alami juga. Mbak Oki, gimana sih caranya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri bisa kembali bangkit setelah pernah katanya mengalami KDRT itu gimana? Supaya juga pastinya bisa memberikan inspirasi untuk yang sedang menyaksikan apabila mereka saat ini sedang mengalami rumah tangga dalam keadaan tekanan termasuk juga mengalami KDRT. Kadang perempuan itu gimana ya? Mungkin di luar sana banyak juga ada teman-teman aku juga yang mengalami gitu. Aku tanya kenapa sih kok kamu tetap bertahan gitu. Rata-rata yang bertahan ini adalah biasanya penghasilannya dari suami. Nah mereka bingung nih kalau misalnya aku pisah atau aku menyelesaikan, anak-anak gue gimana gitu. Dan juga mereka pasti ada trauma juga sih gitu untuk memulai satu hubungan yang baru nanti dengan orang lain. Ya itu memang sempat terjadi di aku sih. Gitu. Oke, karena berpikir nanti anak-anak gimana. Tapi kita berharap buat siapapun Sobat Ambiar yang sedang menyaksikan jika mengalami KDRT tentu saja bukan hanya berpikir tentang anak tapi juga berpikir tentang diri sendiri. Karena apalagi kalau anak-anak menyaksikan tindak KDRT di depan mata itu juga akan menjadi trauma tersendiri bagi mereka ya. Buat Mbak Oki Agustina, apa yang ingin disampaikan untuk para korban dari KDRT termasuk barangkali sesama teman selebriti Lesti Kejora yang kita tahu kemarin juga kabarnya menjadi korban KDRT. Buat mungkin saat ini ada yang menyaksikan lagi mengalami KDRT di dalam rumah tangganya, ya kalau aku bilang KDRT itu kita ini perempuan bukan untuk sebagai sarung tinju, bukan sebagai samsak, jadi ya lebih baik tinggalkan. Karena kalau sudah tabiat itu akan susah untuk dihilangkan. Ya. Dan untuk Lesti ya semoga tetap kuat gitu. Amin. Kamu hebat, kamu mungkin Lesti ini mungkin sudah akumulasi mungkin ya sampai akhirnya dia berani melaporkan. Sebenarnya ya kita dilahirkan disayang sama orang tua, janganlah orang lain yang ibaratnya baru datang ke kehidupan kita yang dulu orang tua sayang menyanyiakan kita, jadi ya udahlah. Insya Allah kalau memang masih ada jodohnya kita akan ketemu yang lebih baik. Dan perempuan itu kalau sudah mengalami kekerasan dari pasangannya itu perempuan itu udah ilfil ya Mbak? Karena untuk memulai sesuatu, betul. untuk memulai cinta seperti awal tuh kayaknya udah nggak mungkin. Sama seperti aku sempat trauma sampai pernikahan kedua pun itu trauma masih ada. Gitu, trauma masih ada. Untungnya alhamdulillah suamiku kan orangnya agak sabar ya. Jadi namanya kita pernah mengalami pasti wah gue sebelum macam-macam nih gue udah pasang badan dulu gitu. Dan itu sempat terjadi di rumah tangga aku yang sekarang gitu. Dan suami bilang
aku tuh nggak mau nyakitin kamu gitu, kamu nggak usah takut duluan gitu, karena ya itu namanya trauma kan. Ya, Kebawa, kita ya. berharap buat siapapun itu yang menjadi korban KDRT termasuk yang menyaksikan bahwa ada di sekelilingnya tindak KDRT, mohon untuk speak up supaya tidak hanya tentu saja menyebabkan trauma bagi sang korban tapi juga untuk anak-anak tentunya yang menyaksikannya. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.